لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sesungguhnya hari kiamat pasti datang. Sungguh hari kiamat pasti terjadi dan tiada keraguan padanya, tiada keraguan di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Dan sungguh hari kiamat pasti terjadi, pasti datang, tiada keraguan di dalamnya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia-manusia dari kuburnya. Setelah manusia dibangkitkan, setelah kita dibangkitkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini dan sesuai dengan catatan amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan semuanya dicatat, semuanya di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini dalam Al-Qur'an surah Yasin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat segala hal, semua amalan perbuatan manusia selama mereka hidup di dunia ini, baik itu kebaikan maupun keburukan, semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluputkan dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yasin tersebut, "Ma qaddamu wa atharahum." Kami mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan, apa-apa yang telah mereka tinggalkan. Dan di antara para ulama ada dua penafsiran tentang athar tersebut. Penafsiran yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat jejak bekas kaki mereka. Karena athar dalam bahasa Arab adalah bekas jejak yang mereka telah tinggalkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat segala hal. Jangankan mencatat amal perbuatan, mencatat bekas jejak kaki yang mungkin sudah hilang terbawa arus, yang mungkin sudah hilang terkena debu, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah-langkah kita menuju kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langkah-langkah kita menuju keburukan pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih disebutkan tatkala Bani Salimah mengetahui ada tanah kosong yang berdekatan dengan Masjid Nabawi, mereka pun ingin pindah rumah agar berdekatan dengan Masjid Nabawi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Innahu balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid." Faqalu, "Na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalik." Rasulullah mengatakan, telah sampai kabar kepadaku wahai Bani Salimah bahwasanya
kalian ingin pindah rumah agar berdekatan dengan Masjid Nabawi? Mereka mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah. Qad aradna dzalik. Kami ingin pindah rumah agar berdekatan dengan Masjid Nabawi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bani Saliyah, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharakum. Diyarakum tuktab atharakum." Wahai Bani Salimah, pertahankanlah rumah-rumah kalian yang dahulu, karena bekas jejak yang kalian tinggalkan menuju masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ketika pergi dan pulangnya seseorang dari masjid, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang para mujahidin. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah Allah berfirman, "Wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsanu ma kanu ya'malun." Dan tidaklah mereka para mujahidin melintasi suatu tempat, melintasi suatu lembah, kecuali dicatat kebaikan bagi mereka, dan Allah membalas yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jika bekas jejak kaki saja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan amalan seseorang? Bagaimana lagi dengan perkataannya? Tentunya juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang agar senantiasa waspada, agar jangan sampai langkah kakinya menuju kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena langkah-langkah tersebut akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang terluputkan. Oleh karenanya, saya kembali ingatkan bahwasanya jejak bekas kaki saja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan amal perbuatan seseorang? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang perkataan Luqman kepada putranya. Allah berfirman, Allah sebutkan, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir." Luqman berkata kepada putranya, "Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan, suatu amalan yang seberat biji sawi dan berada di dalam batu, berada di luar angkasa, berada di langit, au fil ardi, atau berada di dalam bumi, maka semuanya akan ada balasannya. Allah akan datangkan balasannya, dan sungguh Allah Maha Lembut dan Maha Teliti." Oleh karenanya, amalan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, meskipun sudah kita sembunyikan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, semuanya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kemudian tafsir yang kedua tentang ma qaddamu wa atharahum, yaitu apa-apa yang terjadi karena sebab seseorang, baik kebaikan ataupun keburukan. Terkadang ada seseorang yang melakukan kebaikan, banyak timbul kebaikan disebabkan olehnya. Maka meskipun dia telah meninggal dunia dan kebaikan tersebut tetap berjalan, maka dia akan terus menerima pahala dari kebaikan-kebaikan tersebut yang muncul karena sebabnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha." Barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan kebaikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan, memperoleh pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan mendapatkan pahala orang yang melakukan, yang mencontohkan kebaikan tersebut, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang mencontoh kebaikan tersebut. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, orang yang mencontohkan dan mengajarkan kebaikan akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Contohnya adalah jika seseorang mengajarkan tata cara sholat kepada seorang anak,
Maka jika anak tersebut salat dari dia kecil sampai meninggal dunia, maka pahala salatnya akan mengalir kepada orang yang mengajarkannya salat tersebut. Demikian pula orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkannya surah Al-Fatihah kepada seorang anak. Maka jika anak tersebut membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya sampai dia meninggal dunia, maka pahala orang yang mengajarkannya Al-Quran, yang mengajarkannya surah Al-Fatihah tersebut terus mengalir kepadanya tanpa mengurangi pahala anak tersebut. Demikian pula orang yang membangun masjid, dan jika masjidnya masih digunakan untuk ibadah, masjidnya masih digunakan untuk salat, maka pahala terus mengalir kepadanya meskipun dia telah meninggal dunia. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Jika manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyahnya. Biasanya sedekah jariyah itu berbentuk wakaf. Entah seseorang itu wakaf buku, atau dia wakaf masjid, atau dia membangun rumah untuk anak-anak yatim, atau dia menggali sumur yang dimanfaatkan oleh banyak orang, maka pahala tersebut akan terus mengalir kepadanya meskipun dia meninggal dunia. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Orang yang berdakwah, yang menyampaikan kebaikan, atau orang yang menulis buku dan bukunya masih dibaca sampai sekarang, seperti halnya para ulama, meskipun mereka telah meninggal dunia puluhan atau ratusan yang lalu, maka pahala terus mengalir kepadanya. Awaladin salihin yad'ulah, dan tentunya juga anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, selain beramal saleh, hendaknya seseorang berusaha melakukan sebab-sebab timbulnya kebaikan. Bisa jadi timbul kebaikan disebabkan oleh hal-hal yang tidak disangka. Bisa jadi karena satu nasihat yang dia sampaikan sehingga orang-orang tergerak hatinya untuk melakukan kebajikan. Seperti halnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Disebutkan Imam Bukhari mengatakan, "Kunna 'inda Ishaq bin Rahuyah. Qala law jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala kami para muhaddis berkumpul di rumahnya Ishaq bin Rahuyah, maka dia mengatakan, seandainya sekiranya ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala fawaqa'a dzalika fi qalbi fa akhadhu fi jam'i al-jami' sahih. Maka Imam Bukhari mengatakan, ketika aku mendengar hal tersebut, nasihat itu, perkataan itu masuk ke dalam hatiku, sehingga aku pun memulai mengumpulkan hadis-hadis yang sahih sehingga terbentuklah al-jami' as-sahih. Oleh karenanya, bisa jadi ketika kita memotivasi seseorang dengan satu kalimat, kemudian dia bersemangat dalam melakukan suatu ibadah karena satu kalimat atau satu kata yang kita ucapkan, maka yang demikian akan memberikan kebaikan kepada diri kita tatkala kita masih hidup di dunia ataupun telah meninggal dunia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanb wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana seseorang yang telah meninggal dunia bisa dicatat kebaikan kepadanya yang terus mengalir, begitu pula sebaliknya ketika seseorang meninggal dunia juga
bisa dicatat dosa yang terus mengalir kepadanya. Sebagaimana ada pahala jariyah, maka ada pula dosa jariyah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan, kana alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'." Dan barang siapa yang memulai kebiasaan buruk, yang mencontohkan kebiasaan buruk di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa-dosa orang yang mencontohkan keburukan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang yang mencontoh perbuatan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatla awwalan." Tidaklah seseorang membunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama menanggung dosanya, karena dialah orang yang pertama mencontohkan pembunuhan secara zalim. Sehingga orang-orang yang membunuh secara kezaliman akan mengalirkan dosanya kepada anak Adam yang pertama kali mencontohkan pembunuhan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah min awzaril ladzi yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun." Dan ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara menyeluruh, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang di mana mereka tidak tahu bahwa mereka disesatkan olehnya. Dan sungguh alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang berbuat suatu yang baru dalam agama, berbuat bid'ah, dan itu merupakan kesesatan yang diikuti oleh orang-orang hingga hari kiamat, maka dia akan memikul dosa-dosa tersebut. Demikian pula orang yang mengajak kepada kesyirikan, yang mencontohkan kepada kemaksiatan, maka jika orang-orang mengikutinya, maka dosa-dosa tersebut akan mengalir kepadanya meskipun dia sudah meninggal dunia. Sungguh menyedihkan bagi orang-orang yang telah dikubur, yang tidak bisa berbuat apa-apa, akan tetapi dosa-dosa terus mengalir kepadanya. Oleh karenanya, hendaknya seseorang berhati-hati tatkala melakukan sesuatu. Bisa jadi disebabkan oleh dirinya timbul kerusakan-kerusakan yang baru. Maka seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini hanya sekali dan tidaklah lama. Jangan kita hanya berspekulasi bahwa hanya mencukupkan diri dengan banyaknya amal. Jika kita mampu memiliki amal jariyah, maka lakukanlah. Jika kita memiliki harta yang lebih, maka wakafkanlah. Jika kita memiliki ilmu, maka sebarkanlah. Jika kita mempunyai nasihat, maka sampaikanlah. Semoga tatkala kita meninggal dunia, pahala-pahala terus mengalir kepada diri kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإخوان المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.